Hai teman-teman. Baik, untuk yang pertama, di sini saya akan memaparkan mengenai konsep manajemen desentralisasi pendidikan dan pengelolaan pendidikan dalam sistem desentralisasi. Untuk konsep manajemen desentralisasi pendidikan, bentuk nyata desentralisasi pengelolaan pendidikan adalah diberikan wewenang kepada satuan pendidikan. Desentralisasi pendidikan berbeda dengan desentralisasi pemerintahan. Apabila desentralisasi pemerintahan yaitu berada di tingkatan kabupaten atau kota, sedangkan desentralisasi pendidikan yaitu lembaga atau sekolah sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Maka dalam praktek desentralisasi pendidikan dikembangkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Baik, untuk selanjutnya fungsi MBS yaitu untuk menjamin bahwa semakin rendahnya kontrol pemerintahan pusat, tetapi akan semakin meningkat otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa perlu diajarkan dan dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah untuk berinovasi dan improvisasi. Nah, selanjutnya tujuan dari MBS tersebut yaitu antara lain efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan pendidikan dalam sistem desentralisasi. Nah, dalam pengelolaan ini, dalam sistem desentralisasi, sekolah diberikan wewenang yang luas ya untuk mengelola sekolahnya sehingga dituntut untuk memiliki SDM yang berkualitas. Nah, bagaimana cara agar lembaga tersebut memiliki SDM yang berkualitas? Maka dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah. Nah, di sana ada 5 dimensi kompetensi bagi calon kepala sekolah, yaitu yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua yaitu kompetensi manajerial, yang ketiga kompetensi kewirausahaan, yang keempatnya kompetensi supervisi, dan yang kelimanya kompetensi sosial. Nah, selanjutnya untuk perekrutan guru ya. Perekrutan guru yang pastinya dalam merekrut guru itu kita harus mempunyai kriteria, dan di sini kriteria tersebut yaitu yang memiliki kompetensi. Dan untuk kompetensi guru itu ada 4 ya. Yang pertama kompetensi kepribadian, yang kedua kompetensi sosial, kemudian kompetensi pedagogi, dan selanjutnya itu kompetensi profesional. Mungkin teman-teman sekalian atau ibu-ibu sekalian juga pasti sudah tahu ya mengenai kriteria dari kompetensi guru tersebut. Nah, di sini dalam upaya menerapkan desentralisasi pendidikan yang sesuai harapan, maka perlu adanya hal-hal yang dikuatkan sebagai tanggung jawab bersama ya. Jadi adanya pembagian yang jelas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, dengan demikian pengelolaan pendidikan dalam sistem desentralisasi melibatkan banyak pihak, di antaranya seperti pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang peduli pada sekolah tersebut, yang senantiasa akan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikannya, pendidikan di lingkungannya ya terutama. Selanjutnya yaitu C, pengertian desentralisasi pendidikan. Kata desentralisasi
berasal dari bahasa Inggris, yaitu decentralization, yang berarti pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Dengan demikian, desentralisasi pendidikan adalah pergeseran wewenang dalam pengambilan kebijakan mengenai pendidikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. D. Urgensi desentralisasi pendidikan. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, maka pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah serta masyarakat. Tadi sudah disebutkan bahwa tujuan dari desentralisasi pendidikan yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Menurut Indra Jatisidi, ada beberapa hal mengapa desentralisasi pendidikan dibutuhkan untuk meningkatkan mutu. Di antaranya yang pertama yaitu akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih rendah. Yang kedua, penggunaan sumber daya tidak optimal. Yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat masih rendah. Dan yang terakhir yaitu sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di selanjutnya yaitu sasaran desentralisasi pendidikan. Agar desentralisasi pendidikan ini bisa dicapai dengan baik, maka desentralisasi mengupayakan dalam rangka 1. Meningkatkan pendidikan secara langsung. Nah, dalam peningkatan pendidikan secara langsung ini, contohnya yaitu seperti melalui peningkatan jumlah input di sekolah. Yang kedua yaitu meningkatkan penyelenggaraan sistem pendidikan. Seperti apa? Yaitu seperti peningkatkan efisiensi alokasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu mengubah sumber daya dan jumlah dana yang tersedia bagi pendidikan. Seperti apa? Yaitu misalnya peningkatan jumlah uang secara keseluruhan yang dibelanjakan untuk pendidikan. Nah, agar desentralisasi pendidikan ini efektif, maka perlu adanya tindakan konkret yang dilaksanakan oleh berbagai pihak yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, kemudian efektivitas desentralisasi pendidikan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa agar desentralisasi pendidikan ini bekerja secara efektif, maka perlu adanya kesiapan dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan pendidikan. Apa saja sih pihak yang berkaitan itu? Yaitu di sini pertama, dukungan politik terhadap perubahan. Nah, dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan di daerah sangatlah dipengaruhi oleh dukungan politik, di mana masyarakat ingin diajak bicara dan dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan yang berhubungan terkait kelanjutan sekolah di tempatnya. Maka oleh sebab itu pihak-pihak yang berkaitan harus mengupayakan 1. Menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan yang konkret. 2. Mengatur sumber daya serta manfaatnya. Yang ketiga, memiliki tenaga yang profesional. Yang keempat, menyusun kurikulum yang sesuai. Dan yang terakhir, mengelola sistem pendidikan yang berdasarkan dengan kebudayaan setempatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu mereka yang terlibat dalam pendidikan mampu melaksanakannya dengan baik. Materi selanjutnya yaitu hubungan desentralisasi pendidikan dengan kualitas pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang merupakan bagian dari otonomi daerah diharapkan dapat merubah pola pengelolaan pendidikan daerah dan sekolah dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan tujuan desentralisasi yang sangat baik, terdapat beberapa alasan diadakannya desentralisasi dalam bidang pendidikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan pendidikan membahas masalah bagaimana sumber daya untuk pendidikan dibangkitkan. Yang
Yang kedua, meningkatkan penawaran efisiensi atau efektivitas dengan bagaimana sumber daya pendidikan digunakan. Yang ketiga, redistribusi kekuasaan politik bertujuan untuk meningkatkan legitimasi lembaga dengan mendistribusikan kekuasaan yang memberi warga peran manajemen yang lebih besar. Yang keempat, peningkatan kualitas hasil bergerak lebih dekat dengan kebutuhan pengambilan keputusan. Kebutuhan pengambilan keputusan masing-masing sekolah dan dapat fokus juga pada perbedaan budaya lokal dan pembelajaran lingkungan hidup. Yang kelima, peningkatan inovasi memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap penyedia pendidikan. Rangkaian tujuan desentralisasi yang dikemukakan Hinz menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Poin pertama dan kedua dari tujuan desentralisasi pendidikan di atas mengemukakan tentang pengelolaan pendidikan yang mengedepankan pemanfaatan potensi sumber daya pendidikan lokal dan mempermudah pengontrolan efisiensi dan efektivitas pada sekolah. Di sisi lain, hubungan desentralisasi dengan kualitas pendidikan dapat dilihat dari manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS. Setidaknya ada 4 tujuan. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memelihara sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama dengan pihak sekolah. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Untuk dapat mencapai kualitas yang diharapkan, maka peran serta orang tua dan masyarakat diperlukan, sehingga memungkinkan sekolah lebih terbuka dan akuntabel. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem yang diterapkan dalam desentralisasi pendidikan. Peningkatan akuntabilitas sekolah memungkinkan untuk memperpendek jarak antara sekolah dengan orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan sekolah.